Baik, selamat pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Redrante Pamumbu dengan NIM H0712312544 dari program studi informasi, sistem informasi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas final untuk mata kuliah IRP, di mana di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan IRP, sistem IRP, khususnya ODO, yaitu Object Sales Order. Baik, sebelumnya saya merupakan salah satu perwakilan uh, dari kelompok dari kelompok tiga, uh, dari kelompok tiga, dan adapun anggota kelompoknya itu Zainab Putri Azakia dengan NIM akhiran 01, Naila Zahra Adelia dengan akhiran NIM 17, Muhammad Arya Putra Rafa dengan NIM akhiran 033, saya sendiri Kevin Riyadi dan Tepamumbo dengan NIM akhiran 054, Ahmad Rafli Putra Hasrun dengan NIM akhiran 072, dan yang terakhir Andi Fauzan Alwanfe dengan NIM akhiran 091. Baik, langsung saja kita masuk ke daftar isi. Ini adalah tabel dari konten atau materi yang akan kami bawakan. Yang pertama itu adalah apa itu ERP. Yang kedua adalah mengapa ERP dibutuhkan. Yang ketiga adalah pengenalan Odoo. Yang keempat adalah modul sales di Odoo. Yang kelima adalah sales. Apa itu sales order? Yang keenam adalah struktur sales order di Odoo. Yang ketujuh adalah alur sales order di Odoo. Yang kedelapan adalah demo tampilan sales order. Yang terakhir yang adalah kesimpulan. Baik, sebelum kita masuk, mari kita cari tahu apa itu pendahuluannya dulu. Dalam era transformasi digital, perusahaan membutuhkan solusi sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis dengan efisien. Nah, ERP atau Enterprise Resource Planning menjadi solusi fundamental dalam mengelola sumber daya perusahaan secara terintegrasi. Salah satu platform ERP yang paling populer dan gratis serta terjangkau adalah Odoo, di mana Odoo sendiri merupakan sebuah sistem open source yang menawarkan fleksibilitas tinggi untuk berbagai skala bisnis. Di presentasi inilah, kami akan membahas secara komprehensif tentang Odoo ERP, khususnya fokus pada modul sales dan object sales order yang merupakan elemen kritis dalam proses penjualan Odoo. Nah, apa sih itu ERP, teman-teman sekalian? Mungkin Anda bertanya, atau Enterprise Resource Planning. ERP itu adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan aktivitas operasional utama perusahaan dalam satu database terpusat. Nah, contoh analogi sederhananya itu adalah kita membayangkan sebuah perusahaan itu memiliki otak tunggal. Di bagian penjualan sales, di menjual barang, bagian gudang atau inventory, otomatis tahu stok itu berkurang kalau misalkan terjadi penjualan. Nah, bagian keuangan atau accounting otomatis tahu ada uang yang masuk. Tidak perlu lagi kirim email atau kertas antar divisi secara manual. Nah, kenapa sih kita membutuhkan eh, ERP ini? Baik, yang pertama itulah mengurangi duplikasi data. Tanpa ERP, data pelanggan yang sering dicatat berulang kali di Excel, Sales, Excel gudang, dan Excel keuangan, ERP ini dia menyatukan menjadi satu sumber data kebenaran atau single source of truth. Yang kedua adalah efisiensi dan kecepatan. Proses yang dulunya memakan waktu berhari-hari, misal pengecekan stok manual sebelum jualan, maaf, kini bisa dilakukan hitungan detik karena sistem terintegrasi. Yang ketiga adalah integrasi antar divisi. Menghapus silo atau tembok pembatasan antar departemen, semua divisi bekerja di atas platform yang sama. Nah, pengenalan Odoo. Odoo sendiri adalah platform ERP berbasis cloud yang bersifat open source yang dikembangkan oleh perusahaan Odoo SA dengan kantor pusat di Belgia. Odoo sendiri menyediakan solusi terintegrasi untuk mengelola seluruh aspek operasional perusahaan modern. Nah, adapun karakteristik utama Odoo, yaitu yang pertama adalah bersifat open source, di mana kode sumber tersedia untuk publik memungkinkan kustomisasi penuh. Untuk yang kedua adalah modular, terdiri dari 50 lebih modul yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah cloud-based, di mana dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Yang keempat adalah user-friendly, antarmuka intuitif, kemudahan pengguna non-teknis. Yang selanjutnya adalah terjangkau, biaya lebih rendah dibanding ERP tradisional. Dan yang terakhir adalah scalable, cocok untuk bisnis dari skala kecil hingga enterprise.
Nah, adapun keunggulan Odoo dibanding ERP tradisional, yang pertama adalah dari segi aspek biaya lisensi, di mana Odoo itu termasuk murah, modul, di mana dia modular atau pay per use, pay per use. Sedangkan ERP tradisional sendiri yaitu mahal. Dia pakai paket bulky. Yang kedua adalah dari aspek implementasi di mana Odoo itu lebih cepat dalam artian minggu per bulan, di mana ERP tradisional itu lambat dalam frekuensi bulan ke tahun sampai per tahunan. Nah, selanjutnya adalah aspek fleksibilitas di mana Odoo sendiri sangat tinggi yang berarti open source, di mana di mana ERP tradisional sendiri itu dia hanya terbatas atau proprietary. Selanjutnya adalah aspek kustomisasi, di mana Odoo itu mudah dan cepat, sedangkan ERP tradisional itu sulit dan mahal. Selanjutnya adalah interface, di mana Odoo itu modern dan intuitif, sedangkan tradisional sendiri legasi dan kompleks. Selanjutnya adalah integrasi, di mana Odoo itu seamless dengan aplikasi pihak ketiga, sedangkan ERP tradisional sendiri sulit dan memerlukan middleware. Selanjutnya adalah komunitas, di mana Odoo itu komunitasnya besar dan aktif, dan ERP tradisional itu terbatas. Yang terakhir ada cloud support, di mana Odoo ERP itu native dan powerful, sedangkan ERP tradisional itu ada penambahan biaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul sales Odoo. Odoo. Modul sales adalah jantung dari operasi penjualan Odoo. Modul ini, modul ini mengelola seluruh life cycle penjualan dari awal atau prospecting hingga akhir atau invoice dan payment. Fungsi utama dari modul sales yang pertama adalah membuat quotation, quotation atau penawaran kepada calon pelanggan. Yang kedua adalah mengkonversi quotation menjadi sales order. Yang ketiga adalah tracking status pemesanan. Yang keempat adalah menghasilkan invoice otomatis. Dan yang terakhir adalah pelaporan penjualan analisis. Nah, ini adalah alur proses sales di Odoo, di mana yang pertama itu start. Terus setelah start kita klik, dia akan masuk ke modul ke di quotation. Di mana quotation ini adalah sales membuat penawaran kepada prospek prospek atau pelanggan. Nah, setelah itu dicek approve. Jika di approve, dia akan masuk ke confirmation atau pelanggan menyetujui penawaran. Nah, dari confirmation ini dia akan berlanjut terus. Sedangkan jika di reject, dia akan langsung diakhiri. Nah, kalau jika kita masuk ke tahap confirmation, dia akan masuk ke sales order, di mana quotation itu berubah menjadi sales order atau SO. Selanjutnya dari sales order itu dia akan masuk ke delivery atau pengantaran, di mana barang disiapkan dan dikirimkan ke pelanggan. Nah, masuk setelah sampai ke pelanggan, itu masuk ke invoicing, di mana invoice itu dibuat berdasarkan sales ordernya. Nah, masuk ke payment atau pembayaran, di mana pelanggan dia melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, eh, dia baik ada sedikit kesalahan tadi, kesalahan jaringan. Oke, mungkin langsung saja lanjut. Kita lanjut lagi. Sales order. Nah, SO ini adalah dokumen resmi yang mempresentasikan pesanan pembelian dari pelanggan yang telah dikonfirmasi. Dalam Odoo sendiri, sales order adalah hasil konversi dari quotation yang telah disetujui oleh pelanggan. Nah, aspek dokumentasi pesanan di mana SO itu merekam secara formal pesanan pelanggan. Selanjutnya adalah infrastruktur fulfillment, di mana SO menjadi instruksi untuk departemen inventory atau warehouse untuk mempersiapkan dan mengirim barang. Selanjutnya adalah basis invoice, di mana SO digunakan sebagai dasar pembuatan invoice untuk penagihan. Lalu tracking status, di mana SO digunakan untuk melacak status pesanan dari konfirmasi hingga delivery. Selanjutnya adalah integrasi data, di mana SO mengintegrasikan informasi ke modul inventory dan accounting secara otomatis. Dan yang terakhir adalah pelaporan, di mana SO menjadi basis untuk laporan penjualan, forecasting, dan analisis performa. Nah, ini ada struktur di sales order di Odoo, di mana ada pertama itu adalah elemen atau komponen yaitu customer, di mana customer sendiri merupakan pihak informasi yang melakukan pembelian, termasuk nama, kontak, alamat pengiriman, alamat penagihan, dan syarat pembayaran. Lalu ada order date atau tanggal pemesanan,
di mana itu sendiri merupakan tanggal ketika sales order dibuat atau dikirimkan ke pelanggan. Nah, hal ini penting untuk tracking waktu, kalkulasi jatuh tempo, dan analisis tren. Selanjutnya adalah order lines atau baris pemesanan, di mana ini sendiri merupakan detail produk yang dipesan. Contohnya itu adalah produk, quantity, unit price, subtotal, dan description. Selanjutnya ada taxes or pajak, di mana ini merupakan perhitungan pajak yang diterapkan, meliputi tax type, tax amount, dan tax rate. Selanjutnya adalah payment terms atau status pembayaran, di mana ini adalah merupakan kondisi pembayaran, bisa berupa due date, metode pembayaran, diskon atau tender atau cicilan. Yang terakhir adalah status dokumen, di mana ini merupakan status penjual perjalanan, di mana dia meliputi draft, quotation, confirmation, done, atau cancelled. Nah, ini adalah alurnya. Pertama itu adalah penawaran, di mana sales membuat penawaran kepada prospek dengan detail produk, harga, dan syarat-syarat. Nah, di sini dia masih status draft atau quotation. Masuk ke sending setelah disetujui, quotation akan dikirimkan ke pelanggan melalui email atau dicetak untuk review. Selanjutnya adalah approval atau rejection. Nah, di sini dilihat apakah di approve atau di reject. Ketika di reject, maka dia akan langsung masuk ke end. Tapi ketika dia di approve, dia akan melanjutkan masuk ke confirmation. Nah, masuk confirmation, itu statusnya bakal berubah menjadi confirmed atau disetujui. Selanjutnya, masuk ke sales order processing, di mana SO itu memicu proses otomatis inventory check, integrasi dengan purchase, purchase jika diperlukan. Purchase or purchase, I don't know. Selanjutnya adalah delivery, di mana warehouse menerima instruksi, barang dipilih, dikemas dan dikirim, di mana statusnya itu berubah menjadi ship atau delivered. Selanjutnya invoicing atau pembuatan invoice. Invoice otomatis dibuat berdasarkan SO yang sudah dikirim. Nah, integrasinya dengan accounting ini untuk revenue recognition. Yang terakhir adalah payment untuk pelanggan melakukan pembayaran dan invoice ditandai paid dan status menjadi done. Nah, sekarang kita masuk ke demo tampilan sales Odoo. Baik, teman-teman. Di sini sebenarnya ada sampel dari quotation. eh, Ini contoh untuk penawaran. Jadi teman-teman bisa melihat di sini apa-apa yang ditampilkan dari quotation atau penawaran kepada pelanggan. Mulai dari unit, bla bla bla, text, strong track record, dan lain sebagainya. Ini ada di sini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat, tadi teman-teman masuk ke sales. Setelah masuk ke sales, oh ya teman-teman harus buat akun dulu ya. Nah, setelah itu klik new. Lalu di sini teman-teman klik type of customer. Misalkan saya ketik Adi aja. Wait, ada kesalahan sedikit. Oke, misalkan saya pilih Adi. Misalkan aku klik ini aja deh. What? Oh ini ada. Oh ya teman-teman di sini juga ada corporate-nya kalau teman-teman mau lihat. Tapi aku cuma mau create Adi aja. Teman-teman tuh bisa add product. Di mana eh, teman-teman tuh bisa pilih ini add product. Oke kita ulang ya. Ini terus add product. Nah add productnya ini bisa berupa eh, misalkan meja. Meja dari kayu jati, misal. Kuantitinya, kita ambil 80. Unit price, itu kita ambil 1.500.000. Oke, ini 1.500.000 ya. Ini bisa dilihat. Nah, setelah itu dia akan masuk eh, ada non luxury good taxes. Ini itu adalah taxesnya teman-teman. Bisa dilihat di sini online signature, online payment juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Setelah itu, teman-teman
confirm aja. Jadi sudah ada di sini, teman-teman. Oke, teman-teman juga banyak ya di sini bisa explore-explore, send, bisa send juga. Nah, kalau send ini teman-teman bisa lihat addressnya di mana, background, bla bla bla. Teman-teman bisa tentuin sendiri bagaimana, mungkin mau kasih background atau apa, teks, teksnya gimana, terus addressnya di mana, tagline-nya apa, footernya apa, paper formatnya apa. Ini ada ya box, ada juga versi bentuk ini. Ini layoutnya, teman-teman. Ini ada desainnya di samping. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan eh, referensi teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke, nah teman-teman di sini bisa dilihat ya, ada kata quotation confirm. Jadi artinya dia disetujui teman-teman. Seperti itu. Ya, teman-teman mungkin bisa explore lebih lagi nanti ya. Oke, dari tadi itu kita masuk ke kesimpulan bagian terakhir, di mana ada dari pemaparan yang kami sampaikan tadi, ada 3 poin yang kami ambil. Yang pertama ada integrasi adalah kunci, di mana kekuatan utama menggunakan Odoo adalah untuk sales order, bukan pada pencatatannya, tetapi pada efek dominonya ke inventory dan accounting. Yang kedua adalah kemudahan pengguna. UI dari Odoo sendiri ini bersih atau clean, sehingga memudahkan user baru untuk cepat belajar. Yang ketiga adalah kontrol bisnis, di mana dengan sales order yang rapi, manajemen bisa memantau performa penjualan dan stok secara real time. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.